Halo teman-teman, dari mana datangnya cinta? Katanya dari mata turun ke hati. Ada juga yang bilang dari mata turun ke dompet. Tetapi gimana dengan ide riset ya? Dari mana sih datangnya ide riset itu? Nah, video ini ditujukan untuk teman-teman yang pertama kali baru memulai melakukan penelitian dan ingin tahu dari mana sih sebenarnya datangnya ide riset itu. Jadi sebenarnya ide riset kita dapat datang dari berbagai sumber. Yang pertama, ide riset dapat datang melalui inspirasi dari tren atau peristiwa terkini. Misalnya peristiwa tertentu nih yang lagi viral, baik itu di sosial media ataupun di berita, saat ini mungkin lagi jadi perbincangan masyarakat ataupun netizen. Contoh mungkin saat ini juga kita berada di masa pandemi COVID-19. Mungkin keadaan seperti ini dapat memberikan inspirasi teman-teman tentang hal apa ya yang menarik untuk kalian teliti. Contoh mungkin kalian bisa explore di mesin pencari. Ketika ingin mengetahui ada fenomena apa ya yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Contohnya nih, di masa pandemi COVID-19 ini, ternyata ada catatan menarik tentang angka perceraian di Indonesia. Kita bisa lihat di sini nih, ada angka perceraian yang semakin meningkat di masa pandemi ini. Tetapi ada juga tempat di mana angka perceraiannya malah semakin menurun. Wah, ini kan menjadi sesuatu yang menarik kan ya? Kenapa ya kok ada di tempat tertentu yang perceraiannya semakin meningkat, tapi ada juga di tempat yang lain perceraiannya semakin menurun? Wah, ada faktor apa nih? Kenapa kok bisa demikian? Apa yang terjadi ya dengan pasangan suami istri yang bercerai di masa pandemi ini? Sejauh mana sih pandemi COVID-19 ini semakin memperkuat relasi suami istri atau justru semakin menimbulkan konflik di antara mereka? Hal seperti ini bisa menjadi ide awal untuk teman-teman nantinya eksplorasi lebih lanjut untuk merumuskan masalah penelitian kalian. Sumber kedua yang bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk melakukan penelitian bisa juga berasal dari pengalaman pribadi kalian loh. Apa nih yang dimaksud dengan pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi ini bentuknya bisa dari pengamatan akan apa yang terjadi di sekitar teman-teman. Apa yang terjadi dengan diri teman-teman, misalnya dari refleksi kalian akan peristiwa sehari-hari, bisa juga pengamatan kalian terhadap orang-orang di sekitar teman-teman. Misalnya di antara keluarga, sahabat-sahabat kalian, ataupun mungkin di kawasan tempat tinggal kalian. Ide riset juga bisa diawali dari apa nih yang menjadi minat kalian. Apa ya yang jadi passion kalian? Mungkin ada topik, ada kegiatan, ada hobi, ada aktivitas yang kalian minati, dan itu bisa menjadi sumber inspirasi teman-teman juga untuk melakukan penelitian di area tersebut. Ide riset bisa juga muncul nih ketika ngobrol-ngobrol dengan orang lain, ketika bertukar pikiran, ketika berdiskusi. Mungkin dari situ teman-teman bisa mendapatkan insight. Wah, menarik juga nih ya untuk bisa diteliti. Inspirasi lain yang masuk dalam pengalaman pribadi ini misalnya adalah dari rasa ingin tahu kalian. Mungkin ada satu topik yang bikin kalian selama ini penasaran. Kenapa kok bisa begini dan kenapa kok bisa begitu ya? Saya berikan contoh dari pengalaman saya pribadi nih. Ketika saya mencari ide untuk skripsi saya atau tugas akhir saya. Nah, ini bidangnya di psikologi ya teman-teman. Jadi pada waktu itu ada salah seorang dosen yang menginformasikan, tertarik nggak sih meneliti tentang remaja tanpa ayah? Pengalaman saya pribadi, ayah saya meninggal dunia ketika saya berada di jenjang SMP.
Oleh karena itu, saya akhirnya mencoba mencari data-data, mencari fenomena, mencari penelitian-penelitian, sambil saya juga mencoba merefleksikan kembali pengalaman saya ketika tumbuh besar sebagai remaja tanpa ayah. Apa sih yang saya alami? Apa yang saya rasakan? Pada waktu itu, saya mengeksplorasi setidaknya ada 3 kemungkinan topik yang ingin saya angkat. Yang pertama adalah kebutuhan berprestasi, kecerdasan emosional, dan juga adversity quotient. Berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, saya pun akhirnya mencari tahu lebih lanjut, misalnya, apa sih yang membedakan remaja tanpa ayah dengan mereka yang masih memiliki ayah dan ibu dengan lengkap? Pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul di benak saya adalah, ada bedanya nggak sih antara remaja yang ayahnya meninggal dunia dengan yang bercerai ataupun berbagai kondisi keluarga lainnya? Saya juga mencari tahu, ada nggak sih penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kebutuhan berprestasi, kecerdasan emosional, ataupun adversity quotient pada konteks remaja dan pada kondisi keluarga tertentu. Ada teorinya nggak ya? Konsepnya seperti apa? Ada alat ukurnya, ada skalanya nggak sih? Begitu. Bermula dari pengalaman pribadi dan eksplorasi lebih lanjut ini, akhirnya topik skripsi saya adalah perbedaan kecerdasan emosional remaja ditinjau dari keberadaan ayah. Contoh lainnya yang bisa saya bagikan adalah helikopter parenting. Ini adalah contoh penelitian yang bermula dari buku populer yang bercerita tentang bagaimana sih berbagai pola pengasuhan orang tua. Mungkin ada juga nih yang baru pertama kali dengar tentang helikopter parenting dan lantas jadi penasaran, wah apa tuh helikopter parenting? Seperti apa sih pola pengasuhannya? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Ide riset dapat juga datang dari sumber yang ketiga ini nih. Ini adalah inspirasi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Mungkin dari area penelitian ataupun temuan penelitian dari dosen teman-teman, ataupun juga dari para peneliti lainnya. Saya akan membagikan contoh dari pengalaman saya menuliskan disertasi saya. Karena topiknya adalah tentang purpose in life ataupun tujuan hidup. Pada waktu itu, saya akhirnya mencoba mencari hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang tujuan hidup. Saya mendapati bahwa penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa tujuan hidup itu berhubungan dengan hal-hal positif secara psikologis. Misalnya, mereka yang punya tujuan hidup cenderung merasa lebih sejahtera secara psikologis, cenderung merasakan hidupnya lebih memuaskan, lebih tangguh, lebih jarang mengalami depresi, lebih jarang juga menunjukkan perilaku antisosial ataupun bullying, serta lebih jarang juga menunjukkan perilaku bermasalah dalam keterlibatan mereka bermain game. Akan tetapi, meskipun tujuan hidup ini ditemukan memiliki banyak manfaat, kenyataannya ternyata hanya 30% dari kelompok emerging adult atau mereka yang berusia 18-25 tahun telah memiliki tujuan hidup. 70% sisanya masih sedang mencari ataupun mungkin masih nggak terlalu jelas tujuan hidupnya apa. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa masyarakat di Asia cenderung memiliki skor yang lebih rendah pada keberadaan tujuan hidup. Sayangnya, sebagian besar penelitian telah lebih banyak dilakukan di komunitas budaya Barat, dan sangat jarang sekali penelitian jangka panjang yang dilakukan di kawasan Asia. Kesenjangan antara manfaat dan keberadaan tujuan hidup pada kelompok emerging adult di kawasan Asia yang akhirnya mendorong saya untuk meneliti lebih dalam tentang tujuan hidup. Akhirnya ini menjadi topik dari disertasi saya, teman-teman.
Ide riset juga dapat datang dari peneliti-peneliti sebelumnya yang telah ada. Saya berikan contoh nih. Misalnya nih, ada website dari Stanford University Center of Adolescence, di mana mereka di sini mengumpulkan nih penelitian-penelitian tentang tujuan hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih dengan satu topik tertentu, coba deh kalian eksplorasi. Mungkin saja ada website dari peneliti tertentu yang sudah mencoba mengumpulkan hasil-hasil publikasi pada topik itu, sehingga menolong kalian nih untuk bisa membaca dan menelusuri lebih lanjut. Jadi kalau ditanya dari mana datangnya ide riset, teman-teman sekarang dapat menjawab ya, bisa datang dari inspirasi tren terkini, inspirasi dari pengalaman pribadi, serta inspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Selamat bereksplorasi dan memulai penelitian kalian.